Gelar pasangan terbucin 2022 diraih Thorik Halilintar dan Fujianti Utami dari sejumlah ajang penghargaan bergengsi. Tapi tahun 2023 ini gelar itu sulit dipertahankan Thorik dan Fuji lantaran sebelum memasuki bulan kasih sayang, mereka sepakat melakukan PHK alias putus hubungan kekasih. Jika tahun lalu kisah asmara mereka juga diwarnai putus sambung, mengapa kali ini Thorik dan Fuji pesimis bakal balikan? Apakah karena Halilintar, Anovial Asmit, dan Lenggo Geni Faruk, orang tua Thorik, sudah memastikan tidak akan menerima Fuji sebagai menantu? Benarkah Gen Halilintar menilai Fuji kurang santun dan beda kasta sosial dengan mereka? Seperti apa reaksi Haji Faisal dan Dewi Zuriati, orang tua Fuji, terkait sikap Gen Halilintar yang terkesan meremehkan putri bungsu mereka? Mengapa Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah mendukung perpisahan Thorik dan Fuji sebagai jalan terbaik bagi mereka? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas sejumlah fakta tersembunyi di balik putusnya ikatan kasih Thorik Halilintar dan Fujianti Utami. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Pasangan kekasih terbucin belum tentu sampai di pelaminan. Jalan menuju halal kadang lebih terjal dan berliku, hingga dua sejoli terbucin pun menyerah di persimpangan jalan sebelum sampai di gerbang pernikahan. Hal itulah yang terjadi pada pasangan terbucin 2022 Thorik Halilintar dan Fujianti Utami. Setelah setahun mendayung biduk pacaran, mereka terpaksa melakukan PHK alias putus hubungan kasih pada 29 Januari lalu. Pernah sih putus juga terus balikan lagi, makanya kita nggak tahu, kita nggak ada yang pernah tahu nih kedepannya Fuji mana ya. Ya sedih lah, karena kan aku kan dari awal udah ada sama mereka kan waktu itu, terus mereka putus ya aku masih sedih lah, broken heart banget. Cuman kan memang keputusan balik lagi ke tangan mereka yang tahu, mereka yang jalanin, kita nggak bisa intervensi atau mencampuri. Yang penting aku tuh satu, Fuji sama Thorik harus bahagia. Betulnya di sini kan ya tergantung mereka berdua gitu loh. Kalau aku sebagai abang, aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Tapi kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih nggak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya. Karena kan ya namanya juga pacaran, namanya juga proses pasti ada sakit hatinya gitu loh. Kecuali adikku dikasarin, baru mungkin aku turun tangan. Tapi kan ini kan putus baik-baik gitu loh. Jadi alhamdulillah ya udah putus, mau gimana lagi. Aku sebagai saudara mendoakan yang terbaik untuk Fuji dan Thorik. Menyayangkan dari hubungan mereka kan banyak yang baper. Ya udah tadi udah. Putus sambung dalam berpacaran adalah hal biasa. Faktanya tahun lalu jalinan cinta Thorik dan Fuji pun sempat diwarnai putus sambung. Tapi saat itu Thorik dan Fuji cepat balikan dan tak sempat menyatakan resmi putus di depan awak media atau di konten YouTube. Mereka mengabarkan episode putus sambung itu justru setelah kembali mesra. Tapi sekarang beberapa hari setelah putus, Thorik dan Fuji langsung membagikan kabar duka itu melalui sejumlah podcast. Kamu kan sempet putus, terus balikan lagi sama Thorik. Paling sering itu masalahnya apa bisa sampai putus? Is it communication atau? Komunikasi kita buruk sih jujur. Oh ya? Dulu buruk banget. Buruk dalam segi apa nih? Saling punya ini apa ya? Aku mikirnya apa, dia mikirnya apa. Beda pemikiran. Okay. Tapi kadang nggak dikeluarin. Dipendem. Oke. Nanti kalau misalnya ada masalah, dua-duanya saling serang. Itu dia. Gitu. Kemarin tuh kamu habis posting kalau kamu nangis ya berdua. Iya emang ya. Itu Thorik yang ngepost, enggak kok, nggak nangis. Itu kan. Mind me asking, itu kenapa? Ada deh. Gak usah kepo, itu udah deh. Tapi beneran nangis kan?
Ya nangis, cuman ada deh. Laki-laki tuh ya guys kelihatan tegar di luar tapi hatinya inside-nya tuh emang dalamnya tuh rapuh, nggak bisa, susah. Kamu tuh sebagai abang harusnya peluk, harus ada di saat dia lagi sedih gitu. Ya gimana namanya? Karena dulu waktu aku putus juga gitu guys, Torik abang nangis-nangis juga ke Torik sama ini, sekarang mereka lagi sama seperti aku dulu. ya riding, main volley, main botal. Itu yang aku bilang, kita harus menyibukkan diri itu loh. Itu yang aku bilang tadi. Udah dan ya namanya jadi laki-laki itu emang aku aja guys ya, aku terus terang waktu aku selesai sama Manur aku juga nangis. Aku nangis juga. Jadi memang itu normal ya, bukan cengeng atau apa, karena emang laki-laki itu kalau udah sayang banget. Kalau kamu misalnya sekarang mikirin, kamu harus mikirin yang happy aja gitu kan. Jadi kamu bersyukur apa yang udah dilewati bersama, kan nggak ada yang sia-sia juga gitu loh. Kan semuanya sama-sama udah ini apa? Memang udah keputusan bersama kan. Dia sedih banget dan aku emang nemenin dia waktu dia sedihnya. Tapi memang kalau di tempat umum, di media dia kayak baik-baik aja. Ya, mengungkit penyebab putusnya tali cinta membuat jiwa kejombloan Torik terguncang. Jika laki-laki penerus gen Halilintar pantang menangis karena cinta, maka Torik seolah butuh pengecualian. Beruntung Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah abang dan kakak iparnya pernah berada di posisi Torik. Mereka sadar yang Torik butuhkan adalah pengertian dan dukungan. Masa-masa merenung sendiri telah dilewati. Sekarang Torik merasa sudah kuat untuk berbagi cerita dengan penggemar dan halayak ramai. Sebenarnya bukan klarifikasi sih, supaya orang nggak mandangnya tuh kayak jadi nggak ada nyalahin. Ini kan udah hampir 20 hari ya. Tapi aku juga baru speak up sekarang. Oh, jadi kamu udah 20 hari terus ya? Dari tanggal 29. Oh, dari pas pacaran pas ulang tahun. Dari pas ulang tahun. Pas sebelum dirayain ya kita memutuskan. Kalau aku ya yang nikah aja bisa pisah ya, apalagi yang pacaran. Pokoknya doain aja yang terbaik buat mereka berdua. Kalau emang jodoh pasti dipersatukan. Fuji sama Torik itu mungkin lagi berantem biasa. Saya sih sempat ledekin gitu loh. Kalau masih bucin-bucinan, masih sayang-sayangin ya udah balik lagi gitu. Tapi ya kan kita nggak tahu ya, namanya orang lagi marahan. Mudah-mudahan aja cepet baikan. Ada sih curhat sedikit, cuman saya nasihatin. Sekarang cooling down dulu, saling introspeksi diri gitu kan. Mungkin dengan cooling down itu mungkin kedua belah pihak jadi tahu apa yang tidak disukai, apa yang disukai gitu. Para netizen dan masyarakat kan mendoakan agar mereka baik. Itu doa yang sangat baik menurut saya. Dan saya pun juga ikut mendoakan, berusaha agar mereka tuh baik lagi. Namun baru beberapa kali tampil di podcast, kondisi kesehatan Torik ngedrop. Asam lambung dan suhu tubuhnya melonjak drastis pada malam hari. Hingga 3 hari lalu, anak keempat dari 11 bersaudara ini dilarikan ke rumah sakit di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Banyak yang menduga saat putus cinta seolah membuat separuh jiwanya pergi. Torik stres berat hingga lupa makan dan kurang tidur. Biasa kan kalau anak putus kan susah makan apalah segala macem. Mana Fuji? Tapi ini putus beneran ini gimana? Hah? Putus sih kayaknya putus ya, tapi nggak tahu balikan lagi apa enggak. Mana nggak tahu, aku cuma baru tahu kemarin dia demam aja. Nah ini kemarin belum dicek darah, belum dites. Jadi kita belum tahu, nih kita mau ke sana mau cari tahu. Sakitnya mungkin infeksi pencernaan tadi, masih belum tahu sih, cuman baru tes darah, tapi mudah-mudahan sih kondisinya sampai sekarang udah stabil. Saat Torik terbaring lemah di rumah sakit, Fuji yang tengah menghadiri acara fashion show, auto mengajak rekan-rekannya untuk menjenguk sang mantan kekasih. Lalu benarkah setelah dijenguk Fuji di rumah sakit, kondisi kesehatan Torik kontan membaik hingga diperbolehkan pulang pada malam Sabtu lalu? Jalan mamam. Kiss dulu Om Toiknya. Toik, Anya. Om Toiknya kiss. Yang ini? Salah. Kiss dulu. Awas salah. Galak kiss. Kalau demam belum?
Mama pakai apa? Pakai apa Mam? Totisnya pakai apa Mamnya? Malam-malam aku sendiri. Bawa bebannya 100 kilo. Oh. Beban-beban kehidupan gue banyak. Oh itu termasuk beban. Karena merasa sudah baikan, Thorik memutuskan menjalani rawat jalan. Itu sebabnya kemarin ia bisa menghadiri pesta ulang tahun pertama keponakan semata wayangnya, Aminah Hana Nur Atta. Dan di pesta itu ia kembali bertemu Fuji. Yang menarik, outfit pesta mereka yang kapelan seolah menegaskan bahwa cinta mereka memang susah untuk dilupakan. Ini kan best couple banget, teman langsung mereka berdua jauh. Sekarang kan bestie goals bisa. Bestie goals. Tapi tadi pas tos ya, lihat Kitty, berarti kamu pengen balikan lagi ya? Okay. Tapi jujur masih sayang nggak? Sayang. Oh masih sayang. Masa nggak? Gila setahun pacaran? Iyalah, kan baru-baru, berarti masih sayang dong. Ya masih lah. Kalau ngajak balikan lagi gimana? Benerin diri masing-masing dulu. Oh gitu. Introspeksi satu-satu ya. Benerin diri masing-masing dulu ya, benerin introspeksi. Oh, oke. Kok masih yang pulang gampang nyaman. Apa aja lah, aku mau doain aja apa aja yang terbaik. Ya, banyak yang menyayangkan putusnya hubungan Thorik dan Fuji. Sebagian netizen malah kepo parah, tidak percaya pada alasan putus yang diungkapkan oleh dua sejoli itu. Mereka menuding Halilintar Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk, orang tua Thorik, sebagai tembok yang memisahkan Tofu, panggilan sayang netizen untuk Thorik dan Fuji. Sebuah video lama yang menunjukkan kriteria menantu idaman yang didambakan Umi Lenggo Geni kembali di-repost dan langsung mencetak viral. Salah satu dari 4 kriteria calon menantu idaman itulah yang kabarnya membuat Fuji tidak lolos seleksi calon menantu Gen Halilintar. Jadi kalau mau jadi calon mantu itu mesti memenuhi kriteria. Pertama, dia mesti established. Kedua, performance-nya mesti bagus. Ketiga, track record mesti bagus. Keempat, soleh dan soleh. Bu, gak semua orang itu bisa memenuhi apa yang Anda inginkan. Kalau misal pun Anda menginginkan kriteria yang seperti itu, balik lagi deh Anda sendiri gimana gitu. Tapi ya udahlah ya, namanya orang tua maunya yang terbaik buat anaknya, cuman mungkin harus dikasih pengertian lagi atau ibunya harus lebih mengerti lagi lah. Namanya zaman sekarang kalau mau yang perfect gak bisa instan. Tiba-tiba mereka putus. Kabarnya kan karena orang tuanya Fuji nggak suka. Tapi orang tua Thorik, maaf ya, orang tua Thoriknya nggak suka sama Fuji dengan alasan Fuji yang bla 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 gitu. Tapi kalau menurut aku itu bisa dibimbing nggak sih sama cowoknya, ya kan? Jangan mengharapkan yang langsung perfect, kan bisa dibentuk buat jadi perfect, buat jadi kriteria yang diidamin sama orang tua si cowoknya ini. Ya sungguh disayangkan sih. Kalau soal agama kan Thorik bisa untuk membimbingnya untuk menjadi lebih baik Fuji kan. Nah, lagian kalau dia udah suami istri kan udah sepantasnya dia untuk mendidik seorang istrinya. Mereka belum ngapa-ngapain ya, kan bukan mau nikah untuk Thorik ya. Ponakannya tante sayang sama dia, tante tahu dia orangnya penyayang, setia. Tante sebetulnya nggak kenal dekat, tapi so far yang tante tahu dia orangnya baik ya. Anaknya manis. Sebetulnya mereka kan kalau dilihat dari usia masih sangat muda ya, masih panjang banget perjalanan.
Ya Fuji tuh anaknya kalau lihat aku sih ngeliatnya cuma di kamera ya Mas, maksudnya di konten kayak gitu, kayak ketemu langsung aku nggak pernah. Anaknya ya kayaknya ceria gitu sih. Mungkin ya kalau dari keluarganya dari Thorik sendiri mungkin banyak kriteria ya. Sementara kan ibunya juga kayaknya Islamin banget, bapaknya juga gitu kan. Mungkin maunya yang cewek berhijab, yang agamanya kuat gitu kan. Terus anaknya ustadz, anaknya kiai mungkin gitu yang dimau sama keluarganya Thorik ini ya, Gen Halilintar. Banyak yang menolak percaya bahwa Gen Halilintar berusaha menjegal hubungan Thorik dan Fuji tentang sikap arogan Gen Halilintar terhadap keluarga Fuji. Kalau dalam waktu dekat ini kamu ketemu keluarga Thorik, kamu udah siap belum? Siap-siap aja. Siap. Ya, oke. Jadi selama ini belum sempat ketemu? Belum sempat. Di ulang tahun Thorik nggak datang orang tuanya? Enggak sih, tapi aku nggak tahu juga mereka di mana. Enggak sih, tapi aku nggak tahu juga mereka di mana. Ya, saya nggak begitu menanyakan sampai ke situ. Tetapi saya sudah memberi pandang kepada anak saya agar dia tidak ragu. Dulu waktu dia mulai kira-kira katakanlah 5 atau 6 bulan berpacaran, saya sudah memberi pandang. Soal orang tua ini itu segala macam pihak lain, bagi papa tidak ada persoalan. Yang penting bagi kalian kalau sudah cocok, asal kalian tidak ada masalah, sifatnya papa merestui. Itu aja waktu itu. Jadi apakah masih dipermasalahkan atau menjadi pikiran bagi dia persoalan pihak lain, Allahu alam lah, saya nggak bisa memahami banget. Tapi kita nggak juga bisa menganggap bahwa memang ada persoalan di pihak ketiga. Karena persoalan ini kan baru di tingkat pacaran. Belum ada ikatan dan belum ada perencanaan dari pihak si Thorik untuk datang kepada Fuji. Tapi nggak tahu juga saya apakah si Thorik pernah ngomong sama keluarganya untuk melamar, saya nggak tahu. Kalau itu hubungannya sama adikku, sama mamanya Thorik nggak ada hubungan. Saya yakin adik saya juga begitu kok, gitu kan. Semuanya kalau kata Allah ini jodohnya ini, kita apa? Kan nggak bisa dilawan ya. Nah, ke depannya apa ya hanya mereka dan Tuhan lah yang tahu ya. Itu Fuji juga seperti itu. Fuji juga sebenarnya pingin sekali deket juga gitu kan. Tapi ya itu curhat dong. Tadi malam aja Fuji curhat sebenarnya sampai sebenarnya dua-duanya itu berat untuk saling putus, untuk pisah. Dua-duanya sebenarnya saling cinta, tapi ada satu hal yang tidak bisa membuat mereka bersatu kembali. Kalau ditanya perihal Fuji sama Thorik, anak-anak itu kan sudah dewasa. Aku pun sebagai kakak cuma bisa menasehati sebisaku. Tapi sebenarnya kan ada hal intern yang memang keduanya sudah tidak saling cocok. Tapi sudah kita selaku, ya saya seperti keluarga sudah pinginnya tetap jalin silaturahmi yang bagus, hubungan yang baik, yang panjang. Kalau memang mau putus ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi jadikan ini nanti waktu pada saat kalian putus ini sebagai waktu untuk kalian sama-sama berintrospeksi diri. Kalau biasa kan manusia itu kan sama-sama saling merasa benar. Terus Thoriknya juga merasa benar, tapi kan dengan adanya berjalannya waktu ini dia jadi makin kayak sadar yang salah nih siapa sih. Sedih sih, tapi percintaan itu kan biasa kalau masih awal-awal usia-usia muda ya. Pokoknya quote-nya kalau jodoh pasti bertemu. Cie, gitu aja sih. Iya, serasinya pasti serasi banget, kerjaannya juga berdua, tektokannya keren. Cuma itu kembali lagi, namanya masih muda kan. Mungkin kalau sekarang keputusannya putus, tapi siapa tahu di masa yang akan datang ternyata bisa balik. Kalau jodoh pasti balik. Sudah bukan rahasia umum Gen Halilintar seolah merasa beda kasta dengan keluarga Haji Faisal. Silsilah dan nasab boleh sama-sama berasal dari Minang, namun Abi Halilintar dan Umi Lenggo Geni terkait intelektualitas dan tingkat spiritualitas calon menantu mereka. Fuji yang putus kuliah dan tidak punya karya pribadi yang bisa dibanggakan dianggap kurang layak mendampingi Thorik yang dididik keras dan sudah mandiri sejak kecil. Lantas bagaimana reaksi Datu Asmit dan Hesti Faruk
kakek dan tante Thorik terkait putusnya hubungan Thorik Fuji. Tante waktu putusnya juga dengernya dari mereka, ya kan? Jadi penyebabnya apa tanya sama mereka. Nah, pokoknya kan teman-teman semua pernah pacaran juga kan. Nah, orang pacaran bisa putus nggak? Doain aja mereka. Mereka kan masih tetap berteman. Tadinya mereka teman dekat, sampai sekarang masih berteman baik. Doakan yang terbaik untuk mereka. Perjalanan karir, perjalanan hidup mereka ke depan masih panjang. Kita doain sama-sama yang terbaik. Semoga mereka berdua bahagia dengan pilihannya apapun itu. Karena kita nggak tahu ya. Atau gimana sih lihat Thorik sekarang? Semakin sukses atau nggak usah nanya yang lain enggak ya. Makasih. Atunya udah capek. Tadi udah dijawab. Kita doain Thorik. Nah, tapi lihat Thorik sama Fuji mungkin seperti apa sih dari keluarga ayahnya? Kita doain baik aja ya. Tapi hari ini keluarga Halilintar nggak datang, tahu nggak kenapa? Lagi ngurusin atunya aja. Ya namanya orang putus pacar ya pasti ada sedih lah. Nggak mungkin nggak akan sedih. Sedih, galau, kita udah pasti. Biar dia cewek, biar dia cowok, itu nggak bisa dipungkiri. Coba aja pacaran kalau nggak. Selalu apalagi sudah terjalin hubungan setahun ya. Sudah merencanakan ke depan bagaimana ya. Nah tiba-tiba terjadi hal yang di luar kendali ya. Itu sangat menyedihkan. Itu berat. Tidaklah seperti membalikkan telapak tangan untuk melupakannya. Lama itu. Isu Fuji ditolak Gen Halilintar membuat sebagian netizen auto maksimal dalam mendukung Fuji mendapatkan pacar yang lebih baik daripada Thorik. Netizen yang gemar menggelontorkan perjodohan online lantas memilih El Rumi sebagai kandidat terkuat untuk mendampingi Fuji. Putra kedua Ahmad Dhani dan Maya Estianti itu dianggap lebih serasi mendampingi Fuji. Lantas bagaimana Fuji dan El Rumi menyikapi perjodohan yang didengungkan netizen? Saya nggak merasa saya perlu mengklarifikasi ini, tapi karena beritanya udah melebar kemana-mana dan gosipnya udah terlalu jauh, saya merasa perlu mengklarifikasi ini. Poin pertama adalah saya masih jomblo dan saya sedang tidak dekat dengan siapapun, saya sedang tidak PDKT dengan siapapun, dan saya happy. Yang paling penting adalah saya happy. Jadi saya jomblo yang happy sebenarnya. Yang kedua, saya nggak akan menjawab pertanyaan kalian, saya hanya akan memberikan statement yang mungkin menjawab pertanyaan kalian. Jadi saya masih to the point ya. Poin pertama adalah, poin kedua, masalah perjodohan, saya tidak pernah mempermasalahkannya. Karena saya udah pernah dijodohin, saya udah pernah dijodohin sama pedangdut. Saya juga dekat sama si A, saya juga dekat sama si F, sama si Y, sampai Z. Dari A sampai Z saya juga dekat. Katanya saya masih jomblo dan bahagia. Jadi udah ditanya. Oh, kalau misalnya Thorik dijodohin sama siapa, aku dijodohin sama siapa gitu? Iya, gimana tanggapannya? Dijodohin sama orang lain basically ya. Biasa aja sih kalau aku ya. Biasa aja. Emang sering banget dijodohin? Sesering itu? Kalau aku iya sama-sama sering dijodohin. Sama teman sama kalau misalnya Thorik lagi ngonten sama siapa, kalau aku misalnya lagi ngonten sama siapa, biasanya dijodoh-jodohin. Aku misalnya lagi ngonten sama siapa, biasanya dijodoh-jodohin. Itu isu aja ya. El Rumi sendiri kan sudah ada pacarnya. Ada pramugari ya. Ada pramugari tetapi off the record karena El Rumi orangnya beda ya. Dia nggak mau pacar yang pribadi ini diumbar ya, tetapi ada nggak ya Allahu alam, karena rezeki maut jodoh itu kan rahasia Allah, tetapi dalam kaca spiritual eyang itu enggak, mereka itu hanya kenal si hello gitu loh. Nggak ngerti kalau itu, nggak tahu aku, gitu aja. Tapi kalau aku sih apa aja yang Fuji rasa bahagia, aku support. Jika pakar metafisika menyebut El Rumi bisa menggantikan posisi Thorik di hati Fuji, apakah mereka bakal jadian?
Benarkah Thorik masih menganggap Puji belahan hatinya dan ingin CLBK?